Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur merupakan salah satu dari 40 unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Lapas Kelas 2B Cianjur berdiri sejak tahun 1951. Semula beralamat di Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur, kemudian pada tahun 1958 pindah ke Jalan Arya Cikondang nomor 75 Cianjur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur berdiri di atas tanah seluas 15.110 meter persegi dengan bangunan seluas 2.763 meter persegi. Lapas Kelas 2B Cianjur diperkuat dengan jumlah petugas sebanyak 98 orang di bawah kepemimpinan Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur saat ini, Heri Arisusila. Dalam membangun zona integritas, Lapas Kelas 2B Cianjur terus berupaya mewujudkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan meliputi 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan, mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja serta pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Lapas Kelas 2B Cianjur merupakan salah satu tujuan dan sasaran Lapas Cianjur dalam membangun zona integritas. Kedua, penataan tata laksana sebagai salah satu peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Lapas Cianjur. Penetapan standar operasional prosedur serta penyesuaian SOP yang sudah tidak relevan terus dievaluasi. Peningkatan kinerja dengan menggunakan teknologi informasi menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, warga binaan, serta petugas di lingkungan Lapas Cianjur. Ketiga, manajemen SDM untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai. Lapas Cianjur telah melakukan penguatan dan pemutakhiran fungsi aplikasi Simpet. Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur dengan tegas memberikan penilaian kinerja pegawai seperti melalui laporan jurnal harian. Peningkatan manajemen SDM juga diaplikasikan dengan pola mutasi internal yang terukur, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan potensi pegawai yang berkelanjutan, dan penegakan aturan disiplin kepada setiap pegawai. Keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Pimpinan sebagai role model terlibat secara langsung dalam setiap perencanaan, serta penggunaan aplikasi e-performance dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kelima, penguatan pengawasan. Lapas Cianjur terus berupaya untuk nol gratifikasi dan nol pungli dalam setiap pelayanan. Hal ini diaplikasikan dengan pemasangan kotak pengaduan di area layanan dan optimalisasi layanan pengaduan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan prima terus ditingkatkan sebagai salah satu langkah serius dalam mewujudkan zona integritas. Pelayanan oleh duta layanan diterapkan dengan standar layanan prioritas berbasis hak asasi manusia, serta indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam memberikan layanan. Program unggulan Lapas Cianjur. Pembinaan kepribadian di Lapas Cianjur menitik beratkan pada bidang keagamaan. Program Pondok Pesantren Terpadu At-Taubah merupakan program unggulan Lapas Cianjur. Program pesantren terpadu seperti yang dilaksanakan di Lapas Cianjur sangat jarang ditemukan pada lapas-lapas lain di Indonesia. Lapas Cianjur merupakan lapas pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program pondok pesantren bagi warga binaan pemasyarakatan dan menjadi lapas percontohan untuk lembaga pemasyarakatan lainnya. Kegiatan pondok pesantren ini dilaksanakan dalam bentuk kelas belajar dengan jumlah kelas sebanyak 25 kelas dan 36 orang tenaga pengajar atau asyatid. Jenis pelajaran yang diberikan meliputi 1. Belajar Iqra bagi santri yang belum bisa baca Al-Quran, belajar mengaji Al-Quran, tajwid dan tafsir, belajar akidah akhlak, belajar kitab, belajar tausiah, belajar fikih dan tauhid, belajar tuntunan sholat atau ibadah, serta belajar qiraat. Setiap tahun ajaran selalu dilaksanakan kegiatan haflah musyahadah Iqra dan Khatmil Quran bagi santri WBP yang sudah tamat Iqra dan Al-Quran, serta setiap santri WBP yang bebas diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan pesantren pada Lapas Cianjur. Melalui kegiatan pesantren,
Seluruh WBP diarahkan untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan lebih mendalam lagi, di mana setiap WBP dibimbing dan dibina oleh para asatid yang sudah siap untuk mengamalkan ilmunya. Di bawah bimbingan para asatid, diharapkan seluruh WBP mengikuti kegiatan pesantren dengan baik, serta menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan di tengah masyarakat saat bebas nanti. Sudah banyak alumni santri WBP, pesantren At-Taubah Lapas Cianjur saat ini kembali ke lingkungannya menjadi tokoh agama dan guru ngaji. Tidak sedikit dari mereka yang semula tidak mengenal sama sekali baca tulis Al-Quran, namun karena kegigihannya dalam mengisi waktu selama menjalani masa pidana dengan mengikuti program pesantren, mereka berhasil menjadi seseorang yang tahu ilmu agama. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, warga binaan pemasyarakatan Lapas Cianjur difasilitasi untuk mendapatkan Al-Quran, bahan bacaan Islami, serta buku pelajaran agama Islam lainnya, selain pelajaran yang disampaikan secara langsung oleh para asatid. Senyuman di pagi hari mengawali pelayanan kami, bekerja ikhlas tanpa pungli, membina dengan hati nurani. Pelayananlah integritas kami, informasi jadikan transparansi, laju pasti bisa melayani dan berkarya, laju pasti cerdas membina dengan ikhlas, laju pasti bisa melayani dan berkarya, laju pasti cerdas membina dengan ikhlas. Pelayananlah integritas kami, informasi jadikan transparansi. Laju pasti bisa melayani dan berkarya, laju pasti cerdas membina dengan ikhlas, laju pasti bisa melayani dan berkarya, laju pasti cerdas membina dengan ikhlas, laju pasti bisa melayani dan berkarya, Dan laju pasti cerdas membina dengan ikhlas. Senyuman di pagi hari mengawali pelayanan kami, bekerja ikhlas tanpa pungli, membina dengan hati nurani. Pelayananlah integritas kami, informasi jadikan transparansi, laju pasti bisa melayani dan berkarya, laju
bebas tanpa pungli, membina dengan hati nurani. Pelayanan integritas kami, informasi jadikan transparansi, laju pasti bisa melayani dan berkarya, laju pasti cerdas memberi. Tadi dibuka maskernya? Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mengalami kendala sama sekali. Terus kebetulan petugas-petugas di sininya juga humanis, melayani dengan baik, tidak ada pungutan sama sekali. Lalu setiap kita bertanya sesuatu diberi penjelasan dengan baik. Untuk pelayanan dari Lapas Cianjur ini sudah sangat baik dari segi makanan, pelayanan petugas sudah sangat ramah, tidak ada kekerasan, tidak ada pungli. Kita diperlakukan sebagaimana layaknya santri. Alhamdulillah sih kalau pelayanan mah baik, kalau saran mah tacan gaduh. Alhamdulillah saya balalagur, ramah, rajin, pelayanan nantung cewakeun. Saya Riki Tommy Hasiolat SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur mendukung penuh Lapas Kelas 2B Cianjur dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, bahwa sinergitas yang telah dijalankan selama ini maupun pelayanan yang telah dilakukan terhadap kami yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2B Cianjur telah optimal dan sungguh memberikan manfaat bagi kami. Sukses terus, Lapas Cianjur pasti WBK. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Razilu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada hari Jumat, hari ini melakukan pengamatan lapangan terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dan sekaligus juga memberikan penguatan terkait dengan hal itu. Setelah melakukan beberapa pengamatan, maka kami melihat bahwa terjadi komitmen yang kuat, ada komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan juga staf di Lapas Cianjur, dan mereka telah melakukan berbagai macam perbaikan dan pembenahan terlihat dengan jelas. Oleh karena itu maka kami berkesimpulan dengan program unggulan Lapas Pesantren yang satu-satunya ada di Indonesia dan juga kegiatan kerja lainnya, bahwa lapas ini pasti akan meraih WBK di tahun 2021. Lapas Cianjur maju terus dan promosikan Lapas Pesantren oleh Kadif ke seluruh jajaran Jawa Barat. Terima kasih.